Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Bagi teman-teman, pagi ini hari Minggu, jadi libur kerja. Saya semangat untuk membuat video. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat postingan di grup Facebook peternak lebah trigona Indonesia. Itu memperlihatkan adanya limbah kotak kelanceng. Kotak kelanceng konon katanya menurut komentar-komentar yang ada di bawahnya ini adalah limbah kotak kelanceng dari sebuah kemitraan lebah kelanceng yang mana sempat viral ceritanya. Teman-teman mungkin bagi peternak lebah kelanceng sudah tahu ya. Saya tidak mau menyebut PT-nya ya. Yang penting adalah kemitraan. Jadi konon katanya menurut komentar-komentar yang ada di bawahnya ini adalah korban kemitraan kelanceng. Dan di situ saya jadi teringat dulu sebenarnya saya ingin membuat konten tentang ini, tapi saya nggak sampai hati mau membuat konten tentang kemitraan ini ya. Tapi tadi saya juga searching di Google tadi pagi tentang berita ini. Ternyata katanya akan ada pengembalian ya, katanya sih, tapi nggak tahu apakah jadi atau tidak. Karena alasannya di situ kasnya sedang tidak seimbang, kalau kata kuasa hukumnya itu kas dari PT atau kemitraan ini sedang tidak seimbang. Jadi untuk pemberian hasil panen rutin yang tiap 4 bulan sekali itu masih terkendala. Jadi katanya sih karena itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi menarik menemukan limbah kelanceng ataupun kotaknya yang nggak tahu ini sudah dipakai atau belum ya. Jadi saya sebagai peternak lebah kelanceng sebenarnya man eman itu sayang gitu ya kalau lebah kelanceng ini dibuang. Ya walaupun mungkin sudah tidak ada komitmen dengan PT-nya atau apa terus dibuang, ataupun itu yang buang PT-nya saya juga nggak tahu. Itu sayang sekali kalau kita sebagai peternak. Lebih baik kita pelihara. Tapi kalau itu memang cuma kotak kosong ya sudah itu loh. Tapi sebenarnya kotak kosong pun masih bisa kita manfaatkan untuk budidaya, bukan begitu? Nah, tapi saya tidak mau membahas masalah kemitraan ini ya. Masalah apa yang terjadi pada kemitraan ini terus kotaknya dibuang-buang itu sebenarnya saya tidak pada itu poin pentingnya. Saya lebih pada manfaat. Ternyata kemitraan yang sekarang sedang dilanda kasus itu ada manfaatnya menurut saya. Ini menurut pengamatan saya yang saya terkenal kelanceng itu di tahun 2019. 20, 21, 22, 23, 4 tahun ya saya kenal kelanceng. Menurut pengamatan saya adanya kemitraan itu ada manfaatnya. Tapi mungkin banyak tidak manfaatnya ya, saya nggak tahu ya. Nah, manfaat yang paling saya lihat itu adalah adanya kemitraan ini mengenalkan pada orang-orang umum tentang lebah kelanceng. Itu menurut saya yang paling terasa manfaatnya. Ya. Jadi waktu itu orang-orang belum kenal namanya budidaya lebah kelanceng. Kebanyakan baru budidaya lebah apis. Akhirnya terkenalah budidaya lebah kelanceng ke seluruh penjuru Nusantara. Ada lebah tidak bersengat mudah dibudidayakan namanya kelanceng. Akhirnya banyak orang membeli koloni kelanceng. Bahkan ada yang di kemitraan, ada yang budidaya mandiri ya. Akhirnya kita tahu macam-macam jenis kelanceng mulai dari Levisep, Biroi, Itama, Sarawakensis, Nerminata, Dresseri dan sebagainya. Nah, akhirnya dari situ kelanceng mulai dikenal. Ya, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini manfaat positif dari kemitraan itu. Karena dia yang mengenalkan kemana-mana, menurut saya dia punya andil besar itu ya, manfaat positif di situ ya. Terus selain kelancengnya tentu kita jadi masyarakat tahu bahwasanya ada khasiat madu kelanceng yang juga sangat baik untuk kesehatan. Jadi madu tidak hanya terbatas pada madu apis, melifera, cerana dan sebagainya. Akhirnya muncul opsi baru yaitu madu lebah kelanceng dengan cita rasa asam. Ya, yang konon katanya manfaatnya juga sangat baik, lebih baik
dari madu-madu biasa. Kalau sangat baik saya pasti yakin, karena memang manfaat dari lebah kelanjang, madu kelanjang ini sangat baik untuk kesehatan. Dan apalagi waktu itu ketika produk kelanjang mulai terkenal, madunya dikenal khasiatnya baik, terus waktu itu kita dilanda COVID, makin gencar lagi untuk pengenalan madu kelanjang bagi kesehatan. Banyak yang sembuh karena imunnya naik berkat minum madu kelanjang. Jadi terkenalah kelanjang dan madunya. Ini menurut saya tidak secara tidak sengaja mungkin gitu ya, ada manfaat positif dari kemitraan ini, yaitu mengenalkan kelanjang, mengenalkan budidaya kelanjang, dan mengenalkan madu kelanjang kepada masyarakat umum. Tapi terlepas dari itu, dengan segala kekurangannya, dengan bahkan sekarang ada puluhan ribu atau ribuan orang katanya sedang menuntut keadilan, menuntut untuk kembali modalnya atau apa itu, ya semoga itu bisa kembali ya. Dan memang lebih aman itu kalau kita budidaya sendiri ataupun budidaya berkelompok bersama teman-teman. Jadi nanti kita tidak bingung saat membutuhkan produk, misal madu kita sedikit, kita punya teman-teman untuk mensuplai ataupun untuk memasarkan. Misal madu kita tidak laku-laku, teman kita punya pasar yang lebih baik, kita bisa memasarkan di sana. Jadi itu untuk konten kita hari ini, semoga bermanfaat. Ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang baik dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.